dan mereka tuh langsung lah dievakuasi. Dan ada juga sih yang cedera parah, kakinya yang terluka kalau nggak salah ada. Mereka langsung dibawa ke rumah sakit, diberikan pertolongan, dan alhamdulillah semuanya selesai, beres, aman. Kalau tentang masalah yang hilang, yang mati, banyak. Saudara gue juga ada orang, nggak bakal gue sebutin lah tempatnya, masih orang Kuningan ada. Kalau itu gue belum lahir tuh, waktu babe gue masih kecil, masih sekarang SMP lah. Jadi ceritanya tuh gini nih, dia tuh pengen naik kan ke Gunung Ciremai, pengen naik tuh dia ke Gunung Ciremai. Terus minta izin dulu tuh sama orang tuanya, sama ibunya, minta izin dia. Cuman si ibunya itu gak ngasih izin, ya gak terima lah kalau buat dia naik ke Ciremai. Dan di saat obrolan itu ada cekcok tuh sama ibunya, tuh ada cekcok tuh si anak itu tuh. Kalau nggak salah tuh kata babe gua namanya itu apa sih, Juana kalau nggak salah, Juana. Nah, si Juana itu ada cekcok lah sama mamanya, sama ibunya tuh. Dan dia bilang sama ibunya kayak gini, dia bilang kalau kalau Sundanya kayak gini nih, bilang geus lah tenaga aing mah ek maksa muncak ke Gunung Ciremai, mun aing paeh di gunung tong dicokot. Jadi gini nih, udahlah aku mah mau maksa naik ke Ciremai, pokoknya tetap bakal naik ke Ciremai. Kalau nanti aku mati di Gunung Ciremai, gak usah mayatnya, gak usah dibawa, udah biarin di sana. Dan dia berangkatlah tanpa tanpa izin, dan dengan berangkat keadaan lagi cekcok tuh sama orang tuanya. Dia juga, si Juana itu adalah orang yang paling pemabuk berat lah, sama obat-obatannya pokoknya parah lah. Kalau nggak salah dia tuh berangkat tuh sendiri, nggak tahu berdua, sendiri berdua kalau nggak salah. Soalnya itu cerita dari babe gua, itu juga cerita udah lama, tapi ini cerita nyata, real, kenyataan. Kalau tapi buat kalian mau percaya atau enggaknya ya itu gimana kalian sendiri, karena gua di sini cerita seadanya. Singkat cerita, berangkatlah dia ke Ciremai. Dan sepanjang perjalanan ya biasalah dia, ya mungkin mabok-mabokan. Dan singkat cerita, pas dia sampai di puncak nih, mungkin mungkin make tuh dia ya make yang kayak gituan lah, ngerti lah pasti kalian juga, mabok-mabokan. Dan ucapan dia tuh yang awal bilang ke ibunya, kalau nanti aku mati di gunung, udah gak usah diambil. Dan omongan itu kejadian nyata. Dia jatuh tuh ke kawah Ciremai, dan jatuhnya juga tragis banget sih, parah. Dia jatuh nyangkut tuh ke ke bebatuan yang curam tuh, ke bebatuan yang kayak gini nih, nyangkut tuh dia. Dan buat proses evakuasinya juga kayaknya susah. Setelah dia jatuh langsung tuh ada yang turun lapor lah ke pos, langsung pingsan. Dan emang bener pas mau evakuasinya tuh memang
susah karena dia nyangkut tuh di jasadnya. Lebih parahnya lagi tuh jasadnya tuh udah ya membusuk lah, udah pada hijau-hijau kayak gitu, udah membusuk. Terus singkat cerita diambil lah. Dan parahnya lagi nih, kata babe gua, si mukanya itu ketimbun lah sama batu sampai nempel kayak gitu tuh. Dan dilepas-lepas juga kayaknya di puncaknya sih. Singkat cerita dievakuasi lah si Johanna itu tuh, dievakuasi dan parah lah pokoknya, jasadnya bener-bener parah menurut gua. Di foto kalau waktu dulu kan korban-korban evakuasi, korban-korban tewas yang meninggal di Gunung Cermai difotokan terus disimpan tuh di pendakian Gunung Cermai. Dan setelah dievakuasi terus ibunya tahu langsung ya, gimana sih gitu. Bayangkan anak meninggal di gunung, terus meninggalnya tragis, pasti bakal sedih banget lah. Yang mati di Gunung Ciremai itu waktu dulu bukan satu, banyak pokoknya. Ada yang anak pesantren, ada juga nih yang mau tapak nih, yang mau nyari ilmu hitam lah, ilmu kanuragan biar sakti. Ada sekitaran berapa orang, 6 orang kalau nggak salah, 6 orang. Ada yang pecah, ada yang buta, ada yang cacat fisik. Dan kata gurunya nih ke si yang mau nyari ilmu itu, yang mau nyari ilmu hitamnya itu, bilang dulu kayak gini, kalian kalau pengen punya ilmu, kalian harus taklukin dulu gunung yang ada di Indonesia. Nggak tahu gunung di antar gunung-gunung Jawa, nggak tahu gunung Indonesia semuanya. Dan yang belum mereka taklukin itu Gunung Ciremai. Nah, terakhir tuh dia mau naklukin Gunung Ciremai. Singkat cerita, naiklah rombongan mereka tuh ke Gunung Ciremai. Dan bener aja, ada pendaki turun langsung laporan bahwa ada rombongan yang tewas kedinginan, hipotermia. Setelah dilihat ternyata emang benar tuh orang yang tewas yang lagi tapak. Jadi kalau menurut gua jangan sombong lah. Buat apa coba ngomong mau naklukin Gunung Ciremai? Emang kita siapa sih? Makhluk kecil, makhluk ciptaan Allah. Sama aja dong, kita ke naik gunung juga sama aja kita namu. Jadi kita juga harus sopan, jaga etika. Kalau menurut gua lebih sedih lagi mah yang anak pesantren tuh, sekitaran umur SMP lah, kalau SMP tuh dia. Kasian banget gua. Sampai ya sama itu juga jatuh ke kawah. Sampai mayatnya di foto, dipajang di pos. Ya kalau dulu emang begitu sih, di tuh buat di dokumentasi, jadi difoto, disimpan di perhatian. Jadi kalau dulu tuh di Gunung Ciremai itu tuh, kalian ngomong ngomong ini itu bisa langsung kejadian. Jadi maksudnya gini nih, ketika kalian lagi di gunung terus kalian ngomong, aduh kok ini hujan, pasti bakal hujan nih, mau mendung kayak gini pasti bakal hujan nih, pasti tuh turun hujan. Kalau kalian bilang kayak gini, ini jalan kok lama bener sih, capek banget juga, bisa kejadian kalau
kalau waktu dulu. Sampai ada peraturan juga kalau waktu dulu, kalau kencing juga, kalau kencing air kencingnya itu, air seninya itu harus dibawa lagi. Kalau nggak dibawa lagi, di apa, dibuang ke plastik, terus digantungin tuh di atas pohon kalau dulu. Kalau sekarang mah udah enggak. Emang sih kalau kalau dulu tuh bener-bener angker Gunung Ciremai. Kita berucap ini bisa jadi kejadian. Kalau kita, ya mungkin kalau kita ngomong tuh kok kayak denger suara macan tuh, bisa-bisa dateng tuh macan. Kalau waktu dulu emang emang benar sih cerita-cerita dari orang Palutungan kayak gitu. Cerita dari orang Palutungan tuh emang kayak gitu. Dan gue juga ya waktu ngedengerin dari orang-orang Palutungan itu, gue juga sempat merinding, sempat takut juga tuh naik ke Gunung Ciremai. Ya gak mau lah, gak mau. Ya gue mikirnya takut nyasar, takut ketemu yang aneh-aneh, ya segala macem lah. Takut pokoknya. Gue juga pas ngedaki sering tuh jadi kejadian dengar yang yang aneh-aneh, mendengar suara auman yang ya auman kayak macan kayak gitu lah, tapi nggak ada tuh. Pernah tuh gua di pos 1 tuh di Cigowong di jalur Palutungan, gua lagi tidur kan, lagi tidur tuh gua, dia keadaan juga emang cuman 2 tenda, cuman pas gua lagi tidur kayak ada suara orang jalan kaki, tapi itu suara kayak raksasa, jadi duk duk duk, gede lah, gede banget. Nah habis ada suara ya icekan kayak gede gitu tuh, muncul tuh suara macan. Gua mau nengok ke luar juga nggak berani tuh, langsung gua dengerin musik terus kenceng mungkin. Tengah malam, cuma 2 tenda sepi, bayang gak tuh, serem banget. Dan banyak juga gua kalau muncak sering dibilangin sama orang tua, sama buyut-buyut, sama tetua, jaga omongan, jaga sikap, hati-hati. Kita itu ke Ciremai bertamu hanya untuk menikmati keindahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan berbuat sombong, jangan buang sampah sembarangan, karena di gunung itu bukan tempat sampah. Dan mungkin kayaknya itu aja deh cerita kali ini. Maaf nih kalau gua terlalu ngebahas-bahas tentang Ciremai, karena kalau kalian juga pribumi dari daerah Ciremai, pasti banyak lah ngalamin hal-hal mistis yang pengen diceritain, termasuk gua. Dan gua ceritain ini juga ya biar kalian juga tahu, dan biar kalian juga bisa lebih jaga-jaga kalau naik gunung itu. Ingat itu lagi, jaga etika, jaga sikap, juga sopan santun, harus sopan karena kita itu bertamu, sama aja bertamu. Dan semoga kalian bisa suka dengan video ini, dan semoga kalian bisa ambil hikmahnya dari video ini. Kurang lebihnya gua minta maaf. Kalau ada ucapan gue juga yang salah, gue minta maaf. Di sini gue cuma buat menghibur kalian dan buat konten YouTube juga. Mungkin itu doang. Sekian, terima kasih. Gue pamit undurkan diri. Wassalam.